Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu, kita boleh berjumpa di minggu pagi di hari ini. Dan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM diberikan pembacaan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Tapi sebelum kita membaca Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di hari Minggu pagi ini kami akan membaca Alkitab. Kami minta Tuhan Allah, mari datang berkati kami, agar firman yang kami baca dan dengar ini bersungguh-sungguh bermakna di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan mendengar apa kata sabda benar firman. Amin. Pembacaan yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di saat ini. Saya percaya, sungguh yakin bahwa saudara-saudara di saat ini dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya sungguh yakin dan percaya sesemua ada dalam keadaan yang baik-baik. Meskipun kita tahu bersama bahwa hari-hari hidup ini terasa sangat mencekam dan sangat menakutkan karena berbagai penyakit yang menggerogoti hidup kita. Apalagi dengan virus corona yang mengancam hidup kita. Tapi pembacaan firman Tuhan di hari ini sungguh luar biasa. Ketika virus corona ini membuat di mana-mana gereja-gereja itu ditutup, dan aktivitas-aktivitas ibadah itu tidak berlangsung pada gedung-gedung gereja, tapi ibadah-ibadah itu dia tetap berlangsung di rumah-rumah jemaat. Sebuah pertanyaan bagi kita, apakah Kristus Yesus yang bangkit dan menang itu hanya ada di rumah-rumah gereja? Hanya ada di tempat-tempat ibadah? Bangunan-bangunan yang telah dibangun dengan megah itu? Jawabannya tidak. Menurut pembacaan kita di hari ini sungguh luar biasa, bahwa 8 hari kemudian
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Kata rumah itu. Dan Yesus hadir di situ. Itu berarti Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu tidak bisa disandra oleh bangunan-bangunan yang megah. Allah yang kita percaya dalam nama Yesus itu tidak bisa diklaim oleh orang-orang percaya hanya ada di rumah gereja. Tapi justru di rumah-rumah kita itu Allah hadir. Dan Allah berbicara. Di tempat dimanapun kita berada, di situ Allah berada. Itu terbukti dengan pembacaan kita di saat ini. Bahwa pintu-pintu terkunci. Tapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Apa yang dikatakan Yesus ketika berjumpa dengan orang? Damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera bagi kamu yang Yesus berikan di saat ini mau meneguhkan saya dengan saudara-saudara, mau tetap mengkokohkan saya dan saudara-saudara, bahwa dalam situasi-situasi seperti ini pengharapan kita tidak boleh pernah hilang. Keyakinan kita kepada Allah tidak boleh luntur oleh apapun. Allah hadir di rumah-rumah tiap orang. Dan saya sungguh yakin dan percaya Allah bukan hanya hadir di rumah gereja ini dengan saya, tapi saat ini pun juga ketika saudara-saudara sementara beribadah, ketika saudara-saudara sementara berdoa, Allah hadir di situ dan melawat saudara-saudara. Dengarkanlah kata-katanya, dengarkanlah apa yang disampaikan Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Itu sebuah perkataan yang meneguhkan iman kita di tengah-tengah situasi pandemik corona ini yang sering mengancam. Orang percaya kehilangan kepercayaan diri. Orang percaya banyak kehilangan hikmat. Ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang sampaikan di mana-mana. Gereja-gereja yang menutup pintu-pintunya untuk beribadah adalah gereja-gereja yang tidak punya iman. Apakah beriman cukup sampai di situ? Saya rasa tidak. Karena pembacaan kita terbukti saat ini. Yesus hadir di tiap-tiap rumah. Dia universal. Allah yang bangkit. Allah yang menang itu hadir dimanapun kita berada. Hadir di tempat dimanapun kita tinggal. Untuk apa? Dia menjamin. Tetapi bukan situ. Dia melawat kita. Damai sejahtera di antara kami. Damai sejahtera bagi kami. Sebuah perkataan yang membangkitkan semangat saya dan saudara-saudara untuk bertahan di dalam situasi-situasi seperti ini. Dan karena itu saudara-saudara seperti Thomas, terkadang ini seperti Thomas, keraguan itu muncul. Kita mungkin akan bertanya dalam diri kita, kapan pandemi corona ini akan cepat selesai? Kenapa begitu? Kenapa begini? Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu itu indah pada waktu. Ada waktu Tuhan itu selesai. Ambillah hikmat dari segala sesuatu yang terjadi. Terkadang keraguan kita itu membuat kita kehilangan jati diri. Keraguan itu membuat pengharapan kita hilang. Keraguan itu membuat kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam zaman teknologi yang super canggih ini, kita sama-sama juga punya pengharapan bahwa Allah akan melawat, Allah akan bekerja melalui tenaga para medis, Allah akan bekerja melalui pemerintah, Allah akan bekerja dengan alat-alat teknologi-teknologi yang super canggih itu. Untuk apa? Mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Dan karena itu Allah punya kehendak bebas.
memakai siapa saja. Allah punya kehendak bebas untuk memakai pemerintah. Allah punya kehendak bebas untuk memakai para dokter. Allah punya kehendak bebas untuk memakai segala orang, semua orang, untuk Allah damai sejahtera. Karena itu, buanglah keraguan di antara saudara-saudara. Berdoalah bagi Allah. Dan jangan pengharapan kita itu hilang dari kita. Kita masih punya pengharapan. Dan pengharapan itu adalah di dalam Allah. Di dalam Yesus yang mati, bangkit, dan menang atas segala kuasa maut. Kalau dia mampu untuk bangkit dari segala kuasa-kuasa maut ini, maka kita yakin corona ini akan hilang oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara jemaat GPM. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.